Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin syafi'ina yaumaddin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul mukarram Amidu Ma'hadi Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Syafi'iyah, Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, kita doakan beliau disehatkan dan diafiatkan. Hudurul masyayikh, masyayikhul ma'had, akramakumullah wa hafizakumullah. Para masyayikhul ma'had yang hadir, yang membersamai kita juga pada pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya kita doakan semoga Allah Ta'ala sehatkan, afiatkan, dan terus memberikan kekuatan kepada para masyayikh kita semua dan juga para pimpinan-pimpinan dari lembaga pendidikan di pondok pesantren yang kita cintai, termasuk diantaranya para asatidz wa ustadzat. Semoga Allah Ta'ala sehatkan beliau-beliau semuanya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Hamzah Wadi, Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Jamaluddin, yang tadi telah memberikan sambutan dan memotivasi kita semua, mendoakan kita semua, mengajak kita berdoa. Mudah-mudahan tahun yang akan datang ini lebih banyak berkah Allah Ta'ala terlimpah kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, para santri dan santriwati, tulab dan thalibat, alhamdulillah wa syukrulillah. Fi akhir as-sanah, di akhir tahun ini, alhamdulillah kita bersama dikaruniakan oleh Allah Ta'ala menutup tahun 1443 Hijriah dengan sebaik-baik hari, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Alhamdulillah. Karena itu, kepada kita semua, para santri dan santriwati, tadi Haji Muhammad Jamaluddin sebagai ketua yayasan mengingatkan kita untuk muhasabah, untuk mengingat 1 tahun yang hari ini adalah hari terakhirnya, khususan tulabal ilm, para tulab dan talibat. Bagaimana kalian sudah menjalani 1 tahun ini?
Dan bagian dari muhasabah itu adalah syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi syukur itu selalu masuk di dalam semua amal. Syukur itu kata ulama, istimewanya adalah dia satu amal sendiri, tapi dia selalu ada dalam semua amal yang lain. Dan setiap amal yang lain, baik itu amal yang sifatnya fardu ain atau fardu kifayah atau bahkan pun yang mustahabbah, dan bahkan pun amal-amal kita dalam kehidupan dunia ini semuanya, apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada nilai kesyukuran di dalamnya, maka dia tidak akan sempurna sebagai satu amal. Baik itu secara lafaz maupun secara makna. Sholat kita, adakah lafaz syukur dalam sholat? Ada enggak? Ada. Dalam rukun sholat yang utama yaitu membaca suratul Fatihah, itu ayat keduanya adalah Alhamdulillah. Itu secara lafzan. Dan secara makna sesungguhnya semua gerakan sholat itu syukur kepada Allah. Mulai dari takbir kita, Allahu Akbar, itu kesyukuran. Kenapa kita syukur ketika takbir? Karena salah satu nikmat terbesar bagi manusia, dia tahu dirinya hamba Allah. Dia tahu bahwa dirinya kecil. Dia tahu bahwa di depan Allah dia tidak ada artinya. Itulah takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku dinara, artiku, saya tidak ada daya upaya. Hanya Allah yang Maha Besar. Itu takbir. Dan kalau kita sudah takbir dan kita sadar makna takbir, itu nikmat yang luar biasa. Manusia tahu bahwa dirinya adalah hamba. Maka hilang sombong, hilang takabur. Tulab talibat ini punya ilmu. Apakah dengan ilmu itu akan sombong ananda semua? Tidak. Karena kita tahu ilmu itu bukan kita bawa ketika kita lahir. Ketika kita lahir, tidak ada yang kita pahami, tidak ada yang kita mengerti. Lalu datangkan oleh Allah Ta'ala guru-guru untuk mengajar kita. Maka dengan wasilah guru, orang tua, sahabat, lingkungan, sampai ilmu kepada kita. Alhamdulillah. Karena itu, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, ananda para tulab dan thalibat, pada akhir sana seperti ini, dalam semua kesempatan, khususnya bil khusus hari ini, saya mengajak kita semua untuk memperbanyak syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dalam muhasabah ada syukur, dalam sholat ada syukur, dalam istighfar pun ada syukur. Karena ketika kita beristighfar, itu suatu nikmat. Nikmat bahwa kita sadar kita salah. Karena celaka manusia kalau dia salah, khilaf, salah, dosa, dan dia tidak sadar. Maka nikmat yang luar biasa bagi seorang manusia di antara banyak nikmat adalah dia beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Nah karena itu bapak-bapak dan ibu, menjelang akhir tahun nanti sebelum masuk maghrib, nanti pada waktu maghrib itu biasanya kita ditradisikan oleh para guru kita untuk membaca doa akhirus sanah. Lalu ketika sudah masuk maghrib, kemudian selesai sholat maghrib, kita membaca doa awal sanah. Sebelum doa akhir sanah itu ditradisikan oleh para ulama kita untuk membaca beberapa hal. Mari kita baca hari ini. Pertama kita baca Sayyidul Istighfar 3 kali. Diikuti dengan sholawat 3 kali, diikuti dengan ayat kursi 3 kali, dan terakhir kita baca Al-Baqiyatus Sholihat 3 kali. Saya baca bersama-sama dengan seluruh hadirin dan hadirat sekalian. Kita mulai dengan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Alhamdulillah. Nanti doa akhir tahunnya sebelum maghrib ya, ketika masuk waktu maghrib berdoa, itu doa yang mujarrab dan makmul bihi ya, suatu doa yang banyak diamalkan oleh para ulama dan katakanlah tawarat dari ulama itu insyaallah barokah ya. Apa-apa yang diamalkan oleh para ulama apalagi dari generasi ke generasi ya, walaupun lafaznya tidak persis ya, tidak persis diajarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi doa itu insyaallah mujarrab, doa yang berdasarkan ilham dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama kita. Dan pada sholat maghrib nanti kemudian dipersilahkan untuk membaca doa awal tahun. Mudah-mudahan doa demi doa, termasuk pada pagi hari ini ya, para ulama mentradisikan untuk membaca Sayyidul Istighfar, membaca sholawat, membaca ayat kursi, membaca al-baqiyatus shalihat. Itu adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, para tulab dan thalibat
Ananda semua yang saya cintai dan kita semua, kami semua para masyayikh, para ustazah, seperti orang tua kalian semua, Ananda itu mendoakan semua para santri dan santriwati di pondok pesantren Darun Nahdlatain dan juga di semua sekolah NWDI. Kami semua mendoakan mudah-mudahan razaqakum ilman mubarakah, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Ananda semua diberikan ilmu, diberikan rezeki. Razaqakum, Allah beri rezeki. Ilman mubarakah, yaitu ilmu-ilmu yang diberkahi. Fatahallahu alaikum futuhal arifin. Dan hati Ananda semua, pikiran Ananda semua, otaknya, hatinya Allah Ta'ala bukakan untuk mendapatkan semua ilmu-ilmu dan hikmah yang terbaik yang bisa menjadi bekal untuk Ananda menjalani kehidupan, menjadi pejuang agama, bangsa dan NWDI insyaallah. Bapak-bapak dan ibu, alhamdulillah wa syukrulillah. Tentu pada saat 1 Muharram atau menyambut tahun baru Islam, kita semua mengenang, bersyukur, mengenang perjalanan dakwah, mengenang kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Semuanya adalah perjuangan. Tidak ada hal-hal yang batil apalagi di dalam ucapan maupun perbuatan beliau. Semua perbuatan dan ucapannya adalah taujihun wa irsyadun lil ummah. Semuanya, bahkan yang tidak dilafalkan, semua yang diteladankan, termasuk diantaranya adalah hijrah. Pada saat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan perintah dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah yang penuh dengan romantika. Kalau Ananda baca, kita baca bagaimana Rasul menyiapkan dirinya lahir dan batin untuk meninggalkan tempat yang sangat beliau cintai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur dirinya, menghibur diri beliau, menyemangati diri beliau bahwa apa yang Allah Ta'ala perintahkan itulah memang yang terbaik. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, karena semua Nabi dan Rasul itu salah satu sifat utama yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata ulama sebelum qoblal bi'tsah adalah keyakinan kepada Allah. Jadi bukan karena ragu beliau menghibur dirinya, tetapi itulah manusia. Sebagai seorang manusia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam santer isinya kangen, sayang di Mekah. Karena di situ beliau lahir. Disitulah beliau melewatkan masa kecil beliau. Disitulah beliau bersahabat. Disitulah beliau membangun dakwahnya pertama kali. Sirron wa ba'da dzalika jahron. Awalnya beberapa tahun itu dengan sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk dengan terang-terangan secara jahat. Dengan 1001 tantangan. Tiba-tiba turun perintah Allah untuk berhijrah. Diizinkan untuk berhijrah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah Allah itu dengan ikhlas. Dengan penuh kesyukuran. Walaupun tidak hilang sayang beliau kepada Mekah, tidak kurang kangen beliau kepada Mekah. Karena itulah masqatu ra'sihi, itulah tempat beliau dilahirkan. Bapak-bapak dan ibu, Ananda semua, khususnya tulab dan thalibat ma'had, kita baca sirah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya perjalanan hijrah. Perjalanan yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Tapi dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesukacita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelaku utama hijrah
beliau bersuka cita. Dalam arti melihat bahwa masa depan dakwah itu akan jauh lebih lapang dibanding sebelumnya. Walaupun harus meninggalkan tanah air. Yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga bersuka cita karena tidak ada suhbah yang paling mulia selain dari membersamai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak sahabat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lah yang Allah perintahkan kepada baginda Rasul untuk menjadi teman beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena itu kalau kita baca penjelasan dari para ulama menjelaskan mengapa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ijma bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah afdhalus sahabah, adalah sahabat yang paling utama dari semua sahabat-sahabat yang hebat. Salah satu istidlal, paling tidak istiqnas, yang diambil sebagai pelajaran dan bahkan juga sebagai dalil oleh sebagian ulama adalah karena Sayyidina Abu Bakar lah yang ditunjuk dan dipilih oleh Allah untuk menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Jadi sukacita. Walaupun sukacita itu bukan berarti tidak ada kesedihan. Sukacita itu bukan berarti tidak ada kesusahan, tidak ada keresahan. Ketika berada dalam gua Tur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sempat resah, bukan kepada dirinya, tapi kepada Sayyidina Rasul. Khawatir kalau orang Quraisy yang mengejar itu menengok, kemudian melihat ada jejak kaki di dalam gua Tur, lalu dia tahu bahwa Sayyidina Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq itu ada di dalam, sempat resah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menenangkan, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Karena itu untuk ananda semua yang tengah menjalani satu perjuangan hari ini. Ini perjuangan menuntut ilmu itu adalah min afdhalil jihad. Inilah jihad. Kan kata ulama itu al-jihad ala hasabil mujahid. Bahwa jihad itu adalah sesuai dengan keadaan masing-masing manusia. Kalau bagi penuntut ilmu apa jihadnya? Jihadnya itu belajar. Jihad kalian itu belajar, bukan demo. Jihad kalian itu mutola'ah, memahami, berupaya mengerti, tafakuh fiddin. Itu sudah jihad yang paling besar untuk kalian sebagai talibul ilm. Kalau sebagai seorang yang katakanlah minal aghniya, dia diberikan rezeki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala, selapang-lapangnya. Katakanlah dia sebagai pedagang yang sukses, maka jihad dia adalah al-jihad bil mal. Itu yang utama. Yaitu berjihad dengan hartanya. Dan demikian pula dengan keadaan kita masing-masing, bapak-bapak dan ibu. Termasuk ibu-ibu, inak-inak yang ada di rumah sebagai jamaah. Bukanlah seorang ustazah, katakanlah bukanlah seorang yang menjadi dosen misalnya.